Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Sagita, NPM 1911080348, kelas 5G BKPI. Mata kuliah studi kasus anak dan remaja, dosen pengampu Bapak Eko Indrianto, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus anak yang kesulitan dalam belajar. Apa sih pengertian kesulitan belajar? Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan. Hal ini mungkin disadari dan mungkin juga tidak disadari oleh orang yang mengalami. Hambatan-hambatan itu dapat bersifat psikologis, sosiologis, ataupun fisiologis dalam keseluruhan proses belajarnya. Yang kedua, ada jenis kesulitan belajar. Kesulitan belajar meliputi kesulitan belajar membaca, kesulitan belajar menulis, dan kesulitan belajar berhitung. Selain dari jenis kesulitan belajar, yang selanjutnya ada faktor penyebab kesulitan belajar. Ada dua faktor penyebab kesulitan belajar. Apa saja sih faktornya? Faktor yang pertama itu faktor internal atau dari dalam diri peserta didik yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua ada faktor eksternal, berasal dari luar diri atau lingkungan. Faktor eksternal berasal dari lingkungan meliputi lingkungan keluarga, contohnya tidak ada keharmonisan keluarga. Yang kedua ada lingkungan masyarakat atau teman sepermainan, contohnya adanya masalah dengan teman sepermainan. Dan yang ketiga ada lingkungan sekolah, contohnya lingkungan atau kondisi yang kurang mendukung dalam proses belajar mengajar. Dan yang keempat ada cara mengenali kesulitan belajar, yakni dengan cara melihat gejala sebagai pertanda adanya kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik, di antara lain seperti yang pertama, menunjukkan prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. Yang kedua, kemudian hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan peserta didik. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar seperti dalam hal mencatat, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru. Dan yang kelima, menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, kurang memperhatikan guru, serta berpura-pura bahkan ia berbohong. Dan yang selanjutnya, menunjukkan tingkah laku yang berlainan, misalnya mudah tersinggung, murung, kurang gembira, dan selalu sedih. Dan yang kelima ada cara penyelesaiannya. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi adalah suatu kegiatan yang diarahkan untuk menemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar, yakni dengan cara mencari informasi tentang siswa dengan melakukan kegiatan, diantaranya melihat data, dokumen hasil belajar, menganalisis gejala kesulitan belajar, menggali faktor-faktor kesulitan belajar, kemudian mengadakan wawancara dengan siswa. Yang kedua ada diagnosis. Diagnosis adalah penentuan dari hasil pengelolaan data tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan cara membandingkan nilai prestasi siswa setiap mata pelajaran dengan rata-rata seluruh siswa. Membandingkan prestasi dengan potensi yang dimiliki oleh siswa, serta membandingkan nilai yang diperoleh dengan batas minimal atau KKM yang diperoleh. Yang ketiga ada prognosis, merujuk pada aktivitas penyusunan rencana atau program yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kesulitan belajar. Prognosis di sini dapat berupa bentuk treatment yang akan dilakukan, metode yang digunakan, alat belajar yang digunakan, dan waktu pelaksanaan. Dan yang terakhir ada terapi. Terapi di sini memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan program yang telah disusun pada tahap prognosis. Bentuk terapi yang diberikan dapat berupa bimbingan belajar, bimbingan kelompok, bimbingan individual, pengajaran remedial, dan pemberian bimbingan secara pribadi atau alih tangan kasus. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini
bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.